Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman. Selamat malam. Selamat datang kembali di channel Ilo Bercerita dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan dimudahkan rezekinya. Amin, amin, ya robbal alamin. Doa terbaik untuk teman-teman semuanya ya. Dan pada kesempatan yang baik ini, kami akan membawakan satu kisah dari penulis asal Jawa Timur, Hendrik Roin. Wow, kisah-kisah dari Mas Hendrik selalu keren, pakai banget ya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang baru bergabung atau yang sudah lama bergabung tapi ternyata lupa nih, belum diklik tombol subscribe-nya. Yuk, diklik dulu tombol subscribe-nya, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan untuk channel Lilo Bercerita kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap malam jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oke, nggak pakai berlama-lama lagi. Pasti udah kesabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Kita menuju ke Jawa Timur. Setelah kematian 7 dukun sakti. Jemari gadis itu mencengkram rumput basah, mencari pegangan di tengah rasa sakit yang menderanya. Tubuhnya menggigil hebat, bukan karena dinginnya malam, tapi karena satu hentakan yang dalam di antara kedua pahanya. Cairan lengket dan kental mengotori kulit, meninggalkan jejak menjijikan dari perbuatan biadab. Bau darah bercampur dengan bau anyir yang asing, menyisakan hidung dan memicu rasa mual. Matanya sembab, menatap nanar ke arah pepohonan yang mengelilingi tempat itu, seolah mencari perlindungan dari kengerian yang baru saja dialaminya. Suara isak tangisnya tertahan di tenggorokan, berubah menjadi derangan lirih. Dinar merasakan dunianya hancur berkeping-keping, seperti kaca yang pecah. Hatinya terluka dan tak mungkin bisa kembali seperti dulu lagi. Dia merasa sendirian dan tak berdaya, terperangkap dalam kegelapan yang pekat. Bayang-bayang ketakutan dan rasa malu mengantuinya, membuatnya sulit untuk bernafas. Dia merasa kotor dan ternoda, seolah-olah ada sesuatu yang berharga darinya telah direnggut secara paksa. Dia merindukan cahaya dan kehangatan, tapi hanya menemukan dingin dan kegelapan. Dia ingin barikan diri, tetapi kakinya terasa berat dan tak mampu melangkah. Dia terbaring di sana, rapuh, hancur, menanti keajaiban untuk membawanya keluar dari mimpi buruk itu. Dua lelaki brengsek itu pergi meninggalkan Dinar seorang diri dengan senyum kemenangan. Tak peduli ada tubuh lain yang dipaksa untuk kalah. Ya, kalah dari dunia yang begitu kejam. Bagi Dinar yang tidak banyak mengerti tentang dunia, apa yang terjadi pada dirinya itu adalah dosa besar. Dinar sama sekali tidak bisa membedakan mana korban dan mana pelaku. Malam itu begitu hening untuk Dinar. Ia duduk di tepi ranjang, jari-jarinya meremas spray yang kotor, matanya menatap kosong ke arah jendela yang terbuka. Kepalanya terasa penuh dengan suara-suara bisikan yang sama sekali tidak ia mengerti. Bayangan-bayangan seolah menari-nari di balik kelopak matanya. Dia merasa seperti boneka yang rusak, benang-benangnya putus, tidak tahu lagi bagaimana caranya bergerak. Dia ingat Kinar, saudara kembarnya. Wajah yang sama persis dengan wajahnya, tapi mata milik Kinar selalu berkilat aneh saat menatapnya. Kinar pernah berkata, suaranya dingin dan datar, "Kau milikku, Dinar. Kau harus melakukan apa yang aku perintahkan," katanya waktu itu. Dinar tidak mengerti. Dia selalu berusaha menjadi anak baik seperti yang Kinar inginkan, tapi malam ini dia telah melakukan sesuatu yang buruk, sesuatu yang membuatnya merasa kotor, rusak, dan tidak pantas. Sentuhan-sentuhan menjijikan itu masih terasa di kulitnya, membuatnya ingin menggaruknya hingga berdarah. Kinar bilang, ini adalah cara untuk mendapatkan uang untuk mereka berdua, tapi Dinar tidak menginginkan uang. Dia hanya ingin Kinar berhenti menatapnya dengan cara seperti itu, berhenti membuatnya melakukan hal-hal yang tidak ia pahami. Secara mental,
Pertumbuhan Dinar memang jauh lebih lambat daripada saudara kembarnya, namun keduanya sama-sama cantik, membuat lelaki manapun akan jatuh hati ketika pertama kali melihatnya. Dinar tidak pernah bersolek, tetapi justru itulah yang membuatnya terlihat cantik alami, berbeda dengan Kinar yang selalu berdandan setiap waktu. Dinar masih duduk tak bergerak di sisi ranjang. Dia terlihat seperti sedang berpikir, kata Kinar. Ketika Dinar mencoba berpikir, itu adalah pekerjaan yang sia-sia belaka. Namun malam ini Dinar berhasil menemukan hal apa yang harus dilakukan setelah ini. Dinar merasa sejak tadi suara-suara yang terdengar berbisik di telinganya. Dengan gerakan lambat, dia meraih tali bekas ayunan yang tergeletak di lantai. Tali itu kasar dan dingin, seperti suara Kinar saat marah. Dia mengikat tali itu ke langit-langit ruang tengah, membuat simpul seperti yang pernah dia lihat di film-film. Dinar sendiri tidak mengerti, entah sejak kapan dirinya bisa melakukan pekerjaan dengan hampir sempurna. Dinar naik ke atas kursi, tubuhnya gemetar. Dia menatap tali itu, tali yang masih tetap kasar dan dingin, tali yang terlihat persis seperti saudara kembarnya. Lalu Dinar mengalungkan tali itu di lehernya. Dinar kembali mengingat suara Kinar. Kau milikku, Dinar. Tapi Dinar tidak ingin menjadi milik siapapun lagi. Mulai malam ini, Dinar pun menjatuhkan diri. Malam itu menjadi lebih hening. Hanya ada suara angin yang berdesir di luar jendela. Tubuh Dinar berayun pelan, seperti boneka yang rusak. Benang-benangnya putus, dan kini ia terbujur kaku, tak berguna. Kinar berjalan menyusuri jalan kampung yang berbatu. Cipratan air menempel di kakinya yang lelah. Hujan baru saja berhenti beberapa saat yang lalu. Malam ini, lokalisasi tempatnya bekerja ramai sekali, membuatnya harus pulang selarut ini. Udara terasa dingin dan menusuk tulang. Dia merapatkan jaketnya, membayangkan kasur empuk di rumahnya. Syukurlah duit dari kakek Agus sama Pak Wawan bisa buat membayar hutang, sedangkan uangku bisa aku tabung deh, gumam Kinar dengan ceria, sebab hari ini dia mendapat uang lebih banyak dari biasanya. Kinar berjalan seorang diri. Di jalan yang sama sekali tidak ada orang atau kendaraan lewat. Pintu dan jendela rumah warga tertutup rapat. Kinar mempercepat langkah. Entah kenapa, malam ini tidak sama seperti malam biasanya. Kinar merasa tubuhnya meremang. Ketika sampai di depan rumahnya yang sederhana, Kinar mengerutkan kening. Di bawah cahaya rembulan yang redup, dia melihat sesosok perempuan duduk di kursi dekat pintu. Siluetnya familiar. Ya, itu seperti Dinar. Kinar pun berjalan mendekat. Dinar, kenapa kamu di luar? Pintu dikunci, tanya Kinar, suaranya lirih. Sosok itu tidak menjawab. Rambut panjang menutupi wajahnya. Dia menunduk begitu dalam, seakan menyembunyikan wajahnya yang sedang tidak baik-baik saja. Kinar mendekat. Dia mulai merasakan firasat buruk. Dinar, ada apa? Tanya Kinar, suaranya bergetar. Kamu nangis? Tiba-tiba saja sosok itu semakin terisak. Suara tangisnya memilukan. Kinar mengulurkan tangan ingin menyentuh bau adiknya, tapi sosok itu menghilang lenyap begitu saja. Kinar terdiam, bulu kuduknya semakin merebak. Dinar, panggil Kinar sembari menggedor pintu. Tak ada jawaban dari dalam rumah. Dengan jantung berdebar kencang, Kinar mendobrak pintu rumah. Pintu reot itu terbuka dengan bunyi berderit. Kinar melangkah masuk. Kegelapan menyambut, hanya diterangi oleh cahaya bulan yang masuk dari celah-celah jendela. Dia meraba-raba dinding, mencari saklar lampu. Tiba-tiba, ketika lampu menyala, Kinar membeku. Di tempatnya berdiri, matanya membelalak, mulutnya terbuka tanpa suara. Di tengah ruangan, Dinar tergantung. Tubuhnya berayun pelan seperti boneka rusak. Tali kasar melingkar di lehernya. Wajahnya pucat pasi dengan ekspresi aneh seakan menatap Kinar. Kinar berteriak. Suaranya memecah keheningan malam. Dia berlari ke arah Dinar, memeluk kakinya yang dingin. Air mata membasahi pipinya, bercampur dengan rasa sesal dan ketakutan yang mencekik. Dinar, kenapa Dinar? Kenapa? Teriak Kinar, suara tangisnya pecah. Kenapa kamu melakukan ini? Malam itu,
Rumah mereka yang sederhana menjadi saksi bisu dari tragedi yang memilukan. Kinar duduk di lantai, memeluk kaki adiknya. Dia menangis tanpa henti. Dia tidak tahu apa yang telah terjadi. Dia tidak tahu mengapa Dinar memilih jalan ini. Yang dia tahu, hidupnya tidak akan pernah sama lagi selepas kepergian adiknya. Pekikan Kinar membelah keningan malam, memecah kesunyian kampung yang masih terlelap dalam mimpi, membuat warga seakan tercerabut dari tidurnya yang sentosa, membuat warga diliputi ribuan pertanyaan. Dinar, Dinar, teriak Kinar. Suaranya semakin melengking, bergema dari dalam rumah keripik yang pintunya menganga lebar. Dalam hitungan menit, warga yang terjaga dari tidur berbondong-bondong datang. Rasa kantuk dan cemas bercampur aduk dalam langkah mereka yang tergesa-gesa. Suasana mencekam menyelimuti ruang tengah itu. Di bawah remang lampu bolam 5 watt berwarna jingga, Dinar masih tergantung. Tubuhnya membeku, bayangannya menari-nari di dinding yang lembab. Kinar masih terduduk di lantai. Tangisnya meraung-raung, menggema di antara bisik-bisik warga yang mulai memadati ruangan. Wajah mereka bingung, mata membelalak tak percaya. Beberapa perempuan menutup mulut, menahan jerit yang tertahan. Udara terasa lebih berat, pengap oleh aroma dupa yang biasa Kinar nyalakan setiap malam sebelum berangkat kerja. Kini aroma itu bercampur dengan bau anyir darah, bau kematian yang begitu menusuk hidung. Sunyi senyap, hanya suara tangis Kinar yang terdengar sesekali diselingi gumaman gosip dari beberapa warga. Seorang warga naik ke atas kursi, tangannya gemetar, meraih tali yang menjerat leher Dinar. Beberapa pemuda bergegas mengangkat tubuh Dinar, menurunkan dan meletakkannya perlahan di dipan yang dingin itu. Kain jari kini menutupi tubuh Dinar yang malang. Warga saling pandang. Tak ada kata yang terucap. Mereka mencari jawaban, mencari penjelasan atas tragedi yang tiba-tiba ini. Mengapa Dinar, gadis pendiam yang selalu menyendiri itu, memilih jalan ini? Pertanyaan itu menggantung di udara, tak terjawab, menambah kengerian suasana di malam itu. Di luar, bulan purnama menggantung di langit gelap, seolah-olah ikut berduka atas tragedi tragis itu. Lampu-lampu rumah tetangga menyala redup, tak mampu mengusir kegelapan yang menyelimuti desa. Malam ini, keheningan bukan lagi ketenangan, melainkan kesedihan yang mendalam, kesedihan yang akan membekas di hati setiap warga. Pagi menjelang, rumah duka mulai ramai oleh warga yang datang untuk melayat. Para lelaki dengan sigap membagi tugas, sebagian menggali liang lahat, sebagian lagi menyiapkan air untuk memandikan jenazah, dan yang lainnya merangkai keranda dari bambu. Para perempuan pun turut serta dengan mata yang sembab. Mereka akan membantu memandikan jenazah Dinar. Ya Allah, apa ini? Bisik seorang perempuan, suaranya bergetar. Loh, ini seperti... Perempuan lain tidak berani melanjutkan kalimatnya. Mereka saling bertukar pandang. Ketakutan dan kebingungan terpancar di wajah mereka. Dengan hati-hati mereka membersihkan tubuh Dinar, mencoba menyembunyikan noda-noda itu dari pandangan orang-orang. Namun rasa penasaran dan kecurigaan mereka terlalu kuat untuk dirahasiakan. Dengan hati bergetar dan air mata yang tak tertahankan, para perempuan itu kembali melanjutkan memandikan jenazah Dinar. Tubuh gadis muda yang seharusnya penuh dengan kehidupan itu kini terbujur kaku, dingin dan terluka. Setiap sentuhan lembut pemandi jenazah pada kulit Dinar mengungkapkan jejak-jejak kekerasan yang tak terbayangkan. Di beberapa bagian tubuh terdapat bekas cakaran yang dalam, seolah-olah pelaku ingin melampiaskan nafsu dan dominasinya. Para perempuan itu menemukan luka-luka yang lebih mengerikan di area sensitif Dinar. Luka-luka itu jelas menunjukkan adanya pemaksaan dan kekerasan seksual yang brutal. Para perempuan itu berusaha menahan tangis dan marah. Hati mereka begitu hancur melihat kondisi Dinar. Setelah selesai memandikan jenazah, mereka memberanikan diri untuk berbicara dengan Kinar. Kinar, kami menemukan sesuatu yang aneh. Ada noda, ada darah di tubuh Dinar. Kami khawatir, kata seorang perempuan tak berani menyelesaikan ucapannya. Kinar menatap mereka dengan mata merah dan bengkak. Jangan bicara omong kosong,
katanya, suaranya meninggi. Adikku meninggal karena bunuh diri. Jangan mengotori kematiannya dengan tuduhan-tuduhan kotor dari kalian. Para perempuan itu terdiam, terkejut dengan reaksi Kinar. Mereka yakin ada sesuatu yang seharusnya diungkap. Kinar, kami hanya ingin membantu, kata perempuan itu mencoba menenangkan Kinar. Kami khawatir, mungkin saja Dinar diperkosa sebelum bundir. Kinar menggelengkan kepalanya dengan keras. Tidak, jangan bicara seperti itu lagi. Dito adikku, dia tidak mungkin diperkosa. Para perempuan itu saling bertukar pandang, merasa heran. Dengan penolakan Kinar, mereka tahu ada sesuatu yang salah. Namun, mereka tidak berani mendesak lebih jauh lagi. Ya sudah, kalau memang seperti itu, ucap perempuan itu sedikit kecewa. Kinar pun lalu meninggalkan para perempuan itu dan masuk ke dalam kamarnya. Saat mereka melanjutkan prosesi mengkafani, air mata terus menetes dari mata jenazah membasahi pipinya yang kuning langsat, seolah-olah Dinar sedang merasakan kesedihan dan ingin memberitahukan ketidakadilan yang dialaminya. Para perempuan yang mengkafani jenazah itu pun meremang merasakan kehadiran arwah Dinar di sekitaran mereka. Dinar masih hidup? Tanya perempuan itu. Sudah tidak ada. Ayo, lanjutkan saja mengkafaninya, jawab seorang mantri desa setelah memeriksanya. Proses mengkafani jenazah Dinar pun kembali dilanjutkan. Suasana di ruangan itu terasa semakin mencekam ketika kain kafan mulai membalut tubuh Dinar. Seorang perempuan terkejut melihat senyum aneh dan janggal yang tersungging di bibir Dinar. Senyum itu tidak terlihat seperti senyuman yang damai, melainkan senyuman sinis yang menakutkan. Ya Allah, senyum apa itu? Bisik perempuan itu, suaranya bergetar. Sudah, jangan bicara yang aneh-aneh, sahut perempuan lain mencoba menenangkan, meski mereka semua merasakan keanehan yang sama. Setelah jenazah Dinar selesai dikafani, keranda pun diusung keluar rumah. Para warga yang mengusung keranda merasakan keanehan, seolah keranda itu berisi beban yang tak tertahankan. Namun, yang lebih menakutkan adalah suara lirih tangisan yang terus-menerus terdengar di telinga mereka. Suara itu seperti bisikan, suara tangisan yang penuh dengan kesedihan sekaligus kemarahan. Suara apa itu? Bisik seorang pengusung, matanya membelalak ketakutan. Ya, aku juga dengar, sahut pengusung lain, suaranya bergetar. Seperti ada suara tangisan yo dari dalam keranda. Jangan bikin gosip yang tidak-tidak ya. Peki Kinar, semua orang pun tidak ada lagi yang berani bercakap. Suara tangisan itu semakin jelas. Para pengusung merasakan ketakutan yang tak dibuat-buat, seolah ada kekuatan gaib yang ingin menyampaikan pesan. Mereka mempercepat langkah agar segera sampai di pemakaman dan teror ini lekas usai. Keranda jenazah Dinar tiba di pemakaman, disambut oleh suasana duka yang semakin pekat. Para pelayat berdiri mengelilingi liang lahat. Wajah mereka dipenuhi kesedihan sekaligus ketakutan. Kinar berdiri di barisan terdepan, matanya merah dan bengkak, menatap kosong ke arah keranda yang akan segera diturunkan. Saat jenazah akan diturunkan ke liang lahat, angin bertiup kencang, menerbangkan debu dan daun-daun kering. Langit yang semula cerah tiba-tiba berubah gelap, seolah awan mendung berkumpul untuk menyaksikan pemakaman yang ganjil itu. Suara tangisan lirih yang menghantui para pengusung keranda kini sudah menghilang, tergantikan oleh keheningan yang mencekam. Kinar kembali terisak ketika menatap jasad Dinar yang terbungkus kain kafan terbaring tenang di liang lahat. Terbayang kembali kenangan-kenangan tempo dulu. Kinar kini merasa menyesal, selalu memarahi Dinar dan juga menyuruhnya melakukan hal-hal yang tidak dimengerti olehnya. Kinar tahu Dinar akan selalu menjadi anak baik, meski ia sering memperlakukannya dengan tidak baik. Ketika tanah pertama mulai menimbun liang lahat, kejadian aneh kembali terjadi. Beberapa pelayat melihat
bayangan hitam bergerak di antara pepohonan di sekitar pemakaman. Bayangan itu seperti sosok manusia tetapi bergerak dengan cara yang aneh dan tidak biasa. Tiba-tiba saja seekor burung gagak hitam terbang rendah di atas liang lahat, mengeluarkan suara parau yang memekakan telinga. Burung itu berputar-putar di atas kepala Kinar, seolah ingin menyampaikan pesan yang mengerikan. Kinar menatap burung itu dengan ketakutan, merasa ada sesuatu yang akan menimpanya kelak. Saat tanah terus menimbun liang lahat, beberapa pelayat merasakan hawa dingin di sekitar mereka. Mereka juga mencium bau anyir darah yang semakin kuat. Beberapa pelayat mulai merasa mual dan pusing. Setelah pemakaman selesai, para pelayat mulai meninggalkan pemakaman dengan perasaan tidak nyaman. Mereka merasa ada sesuatu yang tidak wajar akan terjadi, seolah Dinar tidak tenang di alam sana. Kinar duduk di depan makam, menatap gundukan tanah dengan tatapan kosong. Dia merasa ada sesuatu yang hilang, sesuatu yang tidak bisa dia jelaskan dengan kata-kata. Maafkan aku, Dinar. Kinar terseduh-seduh seorang diri. Satu-satunya orang yang Kinar miliki kini telah pergi meninggalkan dunia. Penyesalan yang akan selalu datang bersama dengan kepergian seseorang. Sementara ayahnya sudah lama tidak ambil peduli. Meski sudah dikabari oleh warga, tetapi dia tidak bisa datang dengan alasan sedang ada pekerjaan. Neneknya memang masih ada, namun sejak kecil Kinar tidak suka, sebab menurutnya neneknya itu hanya sayang kepada Dinar. Padahal perhatian yang berbeda dari neneknya itu tidak lebih, karena Dinar tumbuh menjadi anak yang berbeda. Tidak lama kemudian Kinar pun pulang ke rumahnya. Sementara itu di desa, suasananya menjadi tegang. Bisik-bisik dan gunjingan mulai menyebar di antara warga, mencoba mencari jawaban atas kematian tragis Dinar. Rasa penasaran dan kemarahan bercampur aduk membuat mereka ingin mencari keadilan bagi gadis malang itu. Siapa yang tega ya melakukan ini pada anak polos seperti Dinar? Gerutu seorang ibu, matanya berkaca-kaca. Pasti orang jahat, sahut tetangga di sebelahnya, suaranya penuh amarah. Tapi sayangnya, si Kinar itu sama sekali tidak percaya. Lanjut mereka. Kecurigaan pun mulai menyebar. Dua orang pria menjadi sasaran utama gunjingan warga. Seorang kakek tua yang sering terlihat mengintip perempuan mandi di sungai, dan seorang bapak-bapak yang dikenal memiliki reputasi buruk sebagai residivis kasus pencabulan. Kakek Agus itu selalu terlihat aneh, bisik seorang warga. Beberapa hari ini dia terlihat mondar-mandir di sekitaran rumah Dinar. Apa jangan-jangan dia melakukannya ya? Ucap yang lainnya. Atau mungkin jangan-jangan Pak Wawan, sahut warga lain. Dia itu kan terkenal suka mabuk-mabukan dan jajan di lokalisasi. Siapa tahu dia kambuh lagi. Ya juga sih, dia kan juga pernah masuk penjara. Gunjingan itu semakin liar sebelum ada bukti yang jelas. Warga desa yang semula damai kini dipenuhi dengan kecurigaan dan ketakutan, menciptakan suasana yang tidak nyaman dan mencekam. Kinar yang mendengar gunjingan itu hanya bisa terdiam. Dia tahu semua tuduhan-tuduhan itu benar, namun dia tidak berani mengatakan yang sebenarnya. Dia terlalu takut untuk mengakui perannya dalam kematian Dinar. Sementara itu, dua pria yang dituduh dan menjadi sasaran kemarahan warga merasa terhina dan marah, tidak terima dituduh, meskipun mereka pelaku sebenarnya, karena mereka merasa sudah membayar pada Kinar. Ini semua fitnah, teriak kakek Agus, suaranya bergetar. Aku tidak pernah memperkosa. Ya sama, aku juga tidak, sahut Pak Wawan, matanya merah karena marah. Kalian semua sudah gila. Pak, tapi ada orang yang bersaksi melihat kalian keluar dari kebun saat peristiwa itu terjadi, seru warga. Semakin banyak bukti yang terungkap, semakin menjelaskan bahwa mereka berdua benar-benar pelakunya. Warga mulai menekan mereka dengan pertanyaan-pertanyaan yang tajam. Kedua pelaku itu mulai panik. Akhirnya mereka memilih untuk pergi. Hei, kami belum selesai bertanya loh, kata salah satu warga, namun mereka mengabaikannya begitu saja. Debu jalanan berterbangan di belakang langkah kaki Nenek Surti. Seorang perempuan tua dengan tongkat kayu di tangan kanannya, wajahnya yang keriput dipenuhi kesedihan dan kemarahan
kabar kematian tragis cucunya telah membuatnya melakukan perjalanan jauh dari desa asalnya tinggal. Nenek Surti adalah ibu dari mendiang Ibu Kinar dan Dinar. Ibu Kinar dan Dinar meninggal tidak lama setelah melahirkan kedua anak kembarnya. Nenek Surti dikenal sebagai dukun yang cukup sakti di desanya. Dia memiliki ilmu tentang dunia gaib dan kemampuan untuk berkomunikasi dengan roh-roh. Dia juga memiliki ikatan batin yang kuat dengan cucu-cucunya, terutama Dinar yang mengalami disabilitas mental. 3 tahun yang lalu, ayah mereka meninggalkan rumah untuk menikah lagi dengan seorang janda tetangga desa. Dan sejak saat itu, Kinar dan Dinar hanya hidup berdua, saling bergantung satu sama lain, membuat Nenek Surti merasa khawatir dengan keadaan cucu-cucunya, terutama Dinar yang rentan. Berulang kali, dia mengajak mereka untuk tinggal bersama, tetapi Kinar selalu menolak, sementara Dinar terlalu menuruti apa-apa yang diputuskan oleh saudara kembarnya itu. Nenek Surti tiba di rumah cucunya. Dia langsung disambut oleh suasana duka. Dia melihat Kinar dengan mata merah dan bengkak. Dia merasakan kesedihan yang mendalam di hati Kinar, tetapi juga merasakan sesuatu yang lain, sesuatu yang disembunyikan. Kinar, kenapa kamu tidak mengabari nenek? Apa kamu masih benci sama nenek? Tanya Nenek Surti, akan tetapi Kinar diam seribu bahasa. Nenek Surti segera memasuki rumah, lalu terpaku di tempat jenazah Dinar tadi dibaringkan. Dia merasa hawa dingin yang aneh, seolah ada kehadiran lain di sana. Nenek Surti tahu ada sesuatu yang salah. Dia merasakan kehadiran roh Dinar yang marah, roh yang ingin menyampaikan pesan. Dia bertekad untuk mencari tahu kebenaran di balik kematian tragis cucunya itu. Di malam harinya, Nenek Surti duduk bersila di kamar Dinar, diterangi oleh beberapa lilin yang menyala redup bergoyang-goyang. Kamar itu terasa dingin dan berbau anyir, seolah kematian masih bersemayam di sana. Di tangannya, dia memegang tali bekas bunuh diri Dinar, tali yang akan menjadi media penghubung antara dunia manusia dan dunia arwah. Nenek Surti mulai merapal mantra-mantra. Suaranya serak dan juga sesak. Asap kemenyan mengepul, memenuhi ruangan dengan aroma khas yang menyesakan. Bayangan menari-nari di dinding, seolah-olah roh-roh lain ikut datang berkumpul untuk menyaksikan ritual itu. Tiba-tiba saja, angin tak wajar berputar-putar di kamar itu, memadamkan beberapa lilin dan membuat bayang-bayang itu semakin liar. Suara-suara aneh mulai terdengar, seperti bisikan dan nerangan, membuat bulu kuduknya sedikit berbang. Nenek Surti terus merapal mantra. Suaranya semakin keras dan juga tegas. Tali di tangannya itu mulai bergetar, seolah ada kekuatan tak terlihat yang mencoba menariknya. Bayangan hitam tiba-tiba muncul di sudut kamar. Semakin lama semakin jelas arwah Dinar muncul dengan gelisah dan penuh amarah. Dinar, cucuku, panggil Nenek Surti. Suaranya lembut penuh kasih sayang. Nenek di sini untuk membantu. Apa yang sebenarnya terjadi? Tanya Nenek Surti sedih. Arwah Dinar menatap Nenek Surti dengan tatapan pilu, lalu menunjuk ke arah tali yang Nenek Surti pegang. Dia ingin membalas dendam. Dia ingin para pemerkosanya merasakan penderitaan yang sama. Nenek Surti mengangguk, mengerti keinginan arwah cucunya. Meskipun arwah cucunya itu tidak mengatakan apapun, dia mengangkat tali itu tinggi-tinggi, lalu merapal mantra terakhir. Tali itu bersinar terang, memancarkan cahaya merah yang menggigitkan. Dengan kekuatan di tali ini, ucap Nenek Surti, suaranya bergetar, aku memanggil arwahmu Dinar. Bangkitlah cucuku, balaslah dendammu. Di kamar sebelah, Kinar terbangun dari tidurnya. Dia merasakan hawa dingin yang tidak biasa dan mendengar suara-suara aneh dari kamar Dinar. Dia merinding ketakutan, tetapi ia terlalu takut untuk keluar dari kamarnya. Dia meringkuk di bawah selimut, berharap situasi ini segera berakhir. Di kamar Dinar, ritual itu mencapai puncaknya. Arwah Dinar melayang di udara, matanya bersinar merah penuh amarah. Dia siap untuk membalas dendam. Dia siap untuk menghantui siapapun yang terlibat. Arwah
Dinar kini melayang di tengah kamar. Dinar bukan lagi sosok gadis polos yang nenek Surti kenal dulu. Dia telah berubah menjadi entitas berbeda yang sangat mengerikan. Kulitnya pucat keabu-abuan seperti mayat yang baru saja bangkit dari kubur. Rambut panjang yang dulu terurai indah kini kusut dan kotor menutupi sebagian wajahnya yang penuh bercak-bercak darah di lehernya. Bekas tali jeratan masih terlihat jelas, menghitam, menganga seperti luka yang tak tersembuhkan. Tangannya kurus dan pucat, mencengkram erat tali yang dipegang Nenek Surti, seolah ingin merenggutnya dan menghabisi para pemerkosanya sesegera mungkin. Pakaiannya compang-camping dan kotor, memperlihatkan luka-luka memar dan goresan kasar di tubuhnya. Aroma anyir darah dan bau tanah kuburan menguar dari tubuhnya, memenuhi ruangan itu dengan bau kematian yang menyesakan. Di antara kedua kakinya, noda-noda hitam kering masih terlihat jelas, bukti bisu dari kekejian yang dialaminya. Air mata darah menetes dari matanya, membasahi pipinya yang pucat, seolah dia masih merasakan sakit dan pilu yang mendalam. Pergilah sekarang, waktumu tidak banyak, nak, perintah Nenek Surti. Sosok Dinar mengangguk dan kemudian hilang dari pandangan. Di rumah, kakek Agus tidur dengan nyenyak di atas ranjangnya. Dia tidak menyadari bahaya yang sedang mengintainya di luar kamar. Angin berembus kencang, membawa serta aroma anyir darah dan bau tanah kuburan. Tiba-tiba saja, pintu kamarnya terbuka perlahan. Tanpa suara, sosok Dinar muncul dari kegelapan, melayang di udara dengan mata merah menyala. Kakek Agus terbangun. Dia terkejut melihat sosok mengerikan itu. Dia berteriak ketakutan, tetapi suaranya tercekat di tenggorokan. Siapa? Siapa kamu? Tanya kakek Agus tergagap. Arwah Dinar menyeringai, rahangnya tiba-tiba patah, tergantung di wajahnya. Kini wajah arwah Dinar dan kakek Agus saling berhadapan. Kakek Agus sekuat tenaga ingin memejamkan mata, namun sama sekali tidak bisa. Apa salahku? Tanya kakek Agus. Kau telah memperkosaku, teriak arwah Dinar. Aku sudah membayar. Aku sama sekali tidak memperkosamu, seru kakek Agus dengan nafas tersengal-sengal. Tangan arwah Dinar yang pucat dan kurus itu terulur ke arah kakek Agus. Kakek Agus ingin melarikan diri, tetapi tubuhnya terlalu lemah karena ketakutan. Dia hanya bisa berteriak dan memohon ampun. Aku tidak memperkosamu. Aku sudah bayar sama Kinar, teriak kakek Agus lagi. Arwah Dinar mencengkram leher kakek Agus dengan tangannya yang dingin dan kuat. Kakek Agus meronta-ronta, mencoba melepaskan diri, tetapi cengkraman arwah Dinar semakin kuat. Matanya melotot, lidahnya menjulur keluar, dan wajahnya membiru. Arwah Dinar mengangkat kakek Agus tinggi-tinggi, lalu membantingnya ke dinding. Tulang-tulang kakek Agus remuk seketika, darah muncrat kemana-mana. Arwah Dinar terus membanting tubuh kakek tua itu ke dinding, melampiaskan amarah dan dendamnya. Setelah puas menyiksa kakek Agus, arwah Dinar melepas cengkramannya. Tubuh kakek Agus jatuh ke lantai penuh luka dan berlumuran darah. Arwah Dinar menatap kakek Agus dengan mata merah menyala. Kemudian arwah Dinar melingkarkan tali bekas bundirnya itu ke leher kakek Agus dan menyeretnya keluar rumah. Setelah kakek Agus meregang nyawa, arwah Dinar menghilang di kegelapan malam. Keesokan harinya, warga desa menemukan mayat kakek Agus di depan rumah dalam keadaan mengenaskan. Mereka terkejut dan ketakutan, tidak mengerti atas apa yang telah terjadi. Gunjingan dan ketakutan kembali menyebar di desa itu, menciptakan suasana yang semakin mencekam. Begitu ketika Kinar mendengar tentang kematian kakek Agus, dia langsung berlari mencari Nenek Surti. Matanya merah dan bengkak, wajahnya pucat pasi. Dia marah sekaligus ketakutan, tidak mengerti mengapa neneknya tega melakukan ini. Nenek, apa yang sudah nenek lakukan? Teriak Kinar, nafasnya tersengal-sengal. Kenapa nenek membangkitkan aura Dinar? Kenapa nenek membiarkannya membalas dendam? Nenek Surti menatap Kinar dengan tatapan tajam. Dinar itu berhak mendapatkan keadilan. Dinar berhak membalaskan dendamnya, katanya. Suaranya tenang dan terdengar tegas.
Tapi ini salah, Nek, teriak Kinar, air mata mengalir di pipinya. Dinar sudah meninggal. Biarkan dia tenang di alam sana. Jangan ganggu dia lagi. Nenek Surti mengerutkan kening. Dia merasa heran dengan reaksi Kinar yang berlebihan itu. Kenapa kamu begitu menentang balas dendam ini, Kinar? Tanya Nenek Surti dengan suara lembut. Apakah kamu tidak ingin jika adikmu itu mendapat keadilan? Kinar terdiam. Dia tidak tahu harus menjawab apa. Dia merasakan konflik batin yang hebat antara rasa bersalah dan juga rasa takut. Dia tahu dia pantas dihukum atas perbuatannya, namun dia juga takut dengan arwah Dinar, takut dengan kekuatan yang telah membangkitkannya. Aku hanya ingin ini semua berakhir, Nek. Akhirnya Kinar berkata, suaranya lirik. Aku tidak ingin ada lagi orang yang meninggal. Nenek Surti menatap Kinar dengan tatapan curiga. Dia merasakan ada sesuatu yang disembunyikan oleh cucunya itu. Ada apa, Kinar? Tanya Nenek Surti dengan suara tajam. Apa kamu tahu sesuatu tentang kematian Dinar yang tidak nenek ketahui? Kinar menggelengkan kepalanya dengan keras, mencoba menyembunyikan kebenaran. Tidak, Nek, katanya suaranya bentar. Aku tidak tahu apa-apa. Kinar pun segera pergi meninggalkan Nenek Surti. Nenek Surti tidak percaya pada Kinar. Dia merasakan kebohongan di balik kata-katanya. Dia tahu ada rahasia gelap yang disembunyikan oleh cucunya, rahasia yang tentu saja berhubungan dengan kematian Dinar. Malam kembali datang. Pak Wawan yang sedang menjadi sasaran balas dendam arwah Dinar tidak bisa tertidur pulas di kamarnya. Dia menyadari bahwa bahaya sedang mengintai dan mengincarnya. Tiba-tiba saja dia terbangun karena merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. Dia membuka matanya, terkejut melihat sosok Dinar berdiri di ujung tempat tidurnya. Arwah Dinar menatapnya dengan mata merah menyala, penuh amarah dan juga dendam. Pak Wawan berteriak ketakutan, mencoba melarikan diri, tapi tubuhnya terasa kaku dan lumpuh. Dia hanya bisa terbaring di tempat tidur, gemetar ketakutan saat arwah Dinar mendekatinya perlahan. Kini arwah Dinar melayang di atas Pak Wawan. Wajah Dinar yang pucat dan mengerikan hanya berjarak beberapa inci saja dari wajahnya. Pak Wawan bisa mencium bau anyir darah dan bau tanah kuburan yang menguar dari tubuh arwah Dinar. Arwah Dinar mengulurkan tangannya yang kurus dan pucat, lalu mencengkram leher Pak Wawan. Cengkramannya dingin dan kuat seperti cengkraman kematian malam kemarin. Pak Wawan meronta, mencoba melepaskan diri, tetapi sia-sia. Arwah Dinar terus mencekik leher Pak Wawan, melampiaskan amarah dan juga dendamnya. Pak Wawan merasakan nafasnya semakin sesak, matanya melotot, wajahnya membiru. Dia melihat arwah Dinar tersenyum sinis seolah menikmati penderitanya. Setelah beberapa saat, arwah Dinar melepaskan cengkramannya. Pak Wawan terengah-engah hampir sekarat. Arwah Dinar kembali menatapi dengan tatapan mengerikan. Lalu arwah Dinar mengalungkan tali bekas bundirnya ke leher Pak Wawan dan menyeretnya keluar rumah. Setelah Pak Wawan meregang nyawa, arwah Dinar pun kembali menghilang di kegelapan malam. Keesokan harinya, warga desa menemukan mayat Pak Wawan di luar rumahnya dengan bekas cekikan yang mengerikan di leher. Mereka kembali terkejut dan ketakutan, tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Gunjingan dan ketakutan semakin menyebar di desa itu, menciptakan suasana yang semakin mencekam. Malam kembali datang. Nenek Surti duduk bersila di kamar Dinar, menatap arwah cucunya yang berdiri di hadapannya. Arwah Dinar telah menuntaskan dendamnya, menghabisi dua pria yang telah memperkosanya. Namun Nenek Surti merasakan ada sesuatu yang belum selesai, sesuatu yang mengganjal di hatinya. Sementara itu, di kamar sebelah, Kinar terlihat sedang mengumpulkan keberanian. Dia duduk berpikir di tepi ranjang. Ya, sejak kejadian kemarin, Kinar memutuskan tidak akan tidur malam ini. Dia ingin menyaksikan apa yang sebenarnya neneknya lakukan. Kinar melangkah lambat keluar dari kamar. Jantungnya berdetak lebih kencang dari biasanya. Kinar sudah siap dengan segala konsekuensinya, sembari berharap neneknya akan menolongnya. "Nenek," bisik Kinar setelah ia berdiri di ambang pintu kamar Dinar. Nenek Surti menoleh.
Sini, masuk, Nduk. Mumpung saudara kembarmu masih ada, ucap Nenek Surti lirih. Tiba-tiba arwah Dinar menunjuk ke arah Kinar yang masih berdiri di ambang pintu kamar. Mata merahnya menyala dengan amarah yang mengerikan. Nenek Surti terkejut. Dia tidak mengerti mengapa arwah Dinar menunjuk ke arah Kinar. Ada apa, Dinar? Tanya Nenek Surti, suaranya bergetar. Kenapa kamu menunjuk ke arah Kinar? Arwah Dinar tidak menjawab. Dia hanya menatap Kinar dengan tatapan penuh dendam, lalu menghilang di dalam kegelapan. Nenek Surti menatap Kinar. Dia merasakan firasat buruk. Kinar, apa sebenarnya yang terjadi? Tanya Nenek Surti, suaranya tajam. Kenapa Dinar menatapmu seperti itu? Kinar terdiam. Dia tidak berani menatap mata neneknya. Dia merasakan ketakutan luar biasa, takut jika rahasianya akan terbongkar. Aku aku tidak tahu, Nek. Akhirnya Kinar berkata, suaranya lirih. Mungkin Mungkin dia masih marah sama aku. Nenek Surti tidak percaya pada Kinar. Dia merasakan kebohongan di balik kata-katanya. Dia tahu ada sesuatu yang tengah disembunyikan cucunya itu, sesuatu yang berhubungan dengan kematian Dinar. Kinar, jangan bohong sama nenek, kata Nenek Surti dengan suara tegas. Nenek tahu kamu menyembunyikan sesuatu tentang kematian Dinar. Katakan sama nenek apa yang sebenarnya terjadi. Kinar terdiam. Air mata mengalir di pipinya. Dia tahu dia tidak bisa lagi menyembunyikan kebenaran. Dengan suara bergetar, dia menceritakan semuanya tentang bagaimana dia menjual Dinar kepada para pria-pria itu, tentang bagaimana dia membiarkan adiknya diruda paksa. Nenek Surti terkejut. Dia tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Dia tidak menyangka cucunya sendiri bisa setega itu pada saudara kembarnya. Dia merasa hancur, merasa dihianati oleh orang yang paling dia percayai. Kamu melakukan ini, Kinar? Tanya Nenek Surti, suaranya bergetar. Kamu menjual adikmu sendiri. Kamu membiarkannya diperkosa lalu bundir. Kinar menganggukkan kepalanya. Dia menangis terseduh-seduh. Dia merasa malu, menyesal, tetapi penyesalannya sudah terlambat. Nenek Surti menatap Kinar dengan tatapan kecewa sekaligus marah. Baiklah, nenek tidak akan ikut campur. Ini urusan kalian berdua, ucap Nenek Surti penuh kepiluan. Tiba-tiba saja arwah Dinar kembali menampakkan diri. Nenek Surti segera keluar dari kamar itu, membiarkan mereka berdua menyelesaikan masalahnya. Apa salahku? Tanya Dinar. Suaranya dingin dan menusuk. Bukan lagi suara gadis polos yang dulu dikenal Kinar. Kinar gemetar ketakutan. Air mata mengalir deras di pipinya. Dia melihat mata merah Dinar menyala dengan amarah yang mengerikan, siap untuk melampiaskan dendamnya. Kenapa kamu menjualku? Teriak Dinar. Suaranya menggelegar di dalam ruangan. Kenapa kamu membiarkan mereka menyentuhku? Nenek Surti yang berdiri di ruang tengah pun menoleh. Tatapannya tajam tertuju pada Kinar. Maafkan aku, ucap Kinar. Suaranya lirih dan penuh penyesalan. Aku tidak tahu apa yang kulakukan. Apa itu benar, Kinar? Tanya Nenek Surti, memastikan sekali lagi masih belum percaya sepenuhnya. Kalau memang benar, maka kamu juga harus menanggung resikonya. Kinar menganggukkan kepalanya. Dia pasrah pada nasibnya. Dia tahu dia pantas dihukum atas perbuatannya. Dipantas merasakan penderitaan yang sama seperti yang sudah dialami Dinar. Nenek Surti keluar dari rumah, membiarkan Kinar menghadapi arwah Dinar seorang diri. Dia tidak ingin melihat cucunya mati, tetapi dia tahu keadilan harus ditegakkan. Setelah Nenek Surti pergi, arwah Dinar menyerang Kinar dengan brutal. Dia mencekik, membanting tubuh Kinar, melampiaskan amarah dan dendam yang membara. Kinar berteriak kesakitan memohon ampun, tetapi arwah Dinar tidak peduli. Kinar meregang nyawa di tangan adiknya sendiri, mati dengan cara yang tragis, sama seperti yang dialami oleh adiknya. Di luar rumah, Nenek Surti berdiri di bawah langit malam yang gelap. Dia menatap rumah itu dengan tatapan kosong, merasakan kehancuran dan penyesalan yang mendalam. Dia tahu
Dia telah membangkitkan kekuatan yang mengerikan, kekuatan yang membuat cucunya harus membunuh cucunya yang lain. Malam di desa itu telah menjadi saksi bisu dari tragedi mengerikan. Nyawa-nyawa telah melayang. Korban dari kejahatan dan juga dendam. Arwah Dinar telah menuntaskan balas dendamnya. Nenek Surti membiarkannya bebas berkeliaran menghantui desa dengan amarah dan kesedihan. Warga desa juga bersalah karena telah membiarkan cucu kesayanganku meninggal secara tragis. Sebab itulah mereka harus dihukum juga dengan ketakutan. Ucap Nenek Surti sembari menangis terseduh-seduh. Nenek Surti meninggalkan desa itu dengan hati yang terluka. Keesokan harinya, Kinar ditemukan oleh warga tergantung di tempat yang sama, tempat di mana Dinar meregang nyawa. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Mas Hendrik Rowin. Ngeri banget ya di sini ya. Dua saudara kembar nih, Dinar dan Kinar. Jadi Dinar ini mengalami mungkin keterbelakangan mental ya, dan tidak sepintar Kinar sehingga ini dimanfaatkan ternyata sama Kinar nih. Aduh, dijual saudaranya. Padahal saudara kembar itu biasanya ini loh, apa namanya, kuat banget ikatan batinnya itu. Jadi satu sakit, satunya lagi ikut sakit. Biasanya begitu, tapi di sini bagaimana ya? Tega banget si Kinar nih, bener-bener. Dan di sini bagaimana Nenek Surti sebagai nenek yang dia apa namanya, lebih sayang kepada Dinar bukan tanpa alasan ya, karena Dinarnya ini kan memiliki keterbelakangan mental. Jadi di sini dia lebih memperhatikan Dinar, yang mana pada akhirnya dia melakukan tindakan yang terlarang itu demi membalaskan sakit hatinya Dinar. Di sini Dinar akhirnya selesai semuanya. Orang-orang yang bersalah diselesaikan oleh Dinar dan dendamnya terbalas, nggak pakai nunggu karma, langsung mandiri dia. Keren banget. Terima kasih kepada Mas Hendrik Rowin atas kisahnya yang luar biasa. Semoga ada hikmah yang bisa kita ambil dalam kisah barusan. Kalau memang tidak ada hikmah yang baik, kita jadikan saja sebagai hiburan ya teman-teman ya. Dan semoga teman-teman terhibur semua, para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Bercerita. Buat teman-teman mungkin yang punya komentar lain, yang punya pendapat lain tentang kisah barusan, bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan membalas satu persatu. Dan buat teman-teman yang mungkin belum subscribe, yuk diklik dulu tombol subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir setiap harinya, yang sudah selalu mendukung kami, karena teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Oh iya, buat teman-teman mungkin yang punya kisah horor misteri ya, yang diangkat dari kisah nyata yang berdasarkan pengalaman pribadi, apabila mungkin berkenan dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon kami yang ada di sini, bebas ya. Kirimannya boleh dalam bentuk tulisan, boleh dalam bentuk rekaman suara, senyamannya teman-teman aja. Dan buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Buat yang sudah mengirimkan kisah tapi belum sempat dibawakan, harap bersabar ya, karena harus melalui proses penggarapan terlebih dahulu. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya. Pasti tidak kalah serunya, pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.